Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita Gema Ramadan. Acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan sore ini pemirsa, kita sudah siapkan tema yang menarik tentunya, hukum Islam sebagai solusi. Seperti apa pembahasannya? Simak Gema Ramadan sesaat lagi. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda sudah berada di Gema Ramadan. Pemirsa, setiap manusia tentunya punya masalah. Dari hal yang terkecil sampai hal yang menjadi beban berat tentunya, Masya Allah. Maka dalam hal ini kita tentunya butuh solusi. Dan pemirsa, oleh karena itu tema kita hari ini adalah hukum Islam sebagai solusi, yang insya Allah akan dijelaskan sampai tuntas oleh narasumber spesial kita yang telah hadir. Beliau Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahroh MA. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat nggih? Alhamdulillah. 1 tahun yang lalu kita berjumpa nggih. Alhamdulillah. Masih diberikan Allah kesehatan, panjang umur. Masya Allah. Insya Allah tema kita hari ini hukum Islam sebagai solusi, Prof ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa tentunya kita manusia itu adalah punya masalah begitu ya. Dari hal yang terkecil sampai yang menurut mereka itu beban berat begitu. Nah, bagaimana hukum Islam sebagai solusi ini seperti apa, Prof? Ya tentu kalau bicara hukum Islam untuk bangsa Indonesia, tentu ada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Hukum Islam tentu dijamin keberlakuannya oleh dasar negara kita dan bahkan oleh undang-undang kita selagi menjadi kesepakatan bangsa ini. Nah, bahwa hukum Islam sebagai solusi bagi umat Islam wajib diyakini. Wajib diyakini. Tidak ada hukum selain hukum Islam. Bahkan Allah SWT menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak mau atau enggan atau ingkar dengan hukum Islam kafir. Walaupun ngakunya Islam kafir. Ini pernyataan Allah SWT sendiri. Sedangkan orang yang mengakui hukum Islam tetapi tidak mau menggunakannya, zalim itu. Zalim, Allah. Sedangkan orang yang mengakui hukum Islam kemudian menerapkannya parsial, maka fasik. Sehingga kita sebagai muslim yang ada di negara Pancasila ini harus memanfaatkan undang-undang dasar kita, dasar negara kita dan undang-undang dasar kita yang memberi kebebasan untuk beragama. Bahkan Bung Karno berulang kali menyampaikan silakan umat Islam berusaha bagaimana untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum negara ini. Dan ini bagi semua agama berhak untuk memperjuangkannya. Dan umat Islam sudah banyak memperjuangkan ini. Dan alhamdulillah sudah, ya sebagiannya sudah berhasil. Ya tentu bertahapnya. Yang pasti sebagai umat Islam harus meyakini bahwa hukum terbaik adalah hukum ciptaan Allah SWT. Karena kita ini diciptakan oleh Allah SWT, maka manualnya haruslah dari Allah SWT. Ibarat pabrik sepeda motor, petunjuknya ya harus dari pabrik sepeda motor itu. Undang-undang nomor 1 ya, Prof ya, yang kalau, tidak bisa dipungkiri. Hukum pernikahan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu hukum pernikahan. Tapi kalau hukum Islam ada di KHI. Kompilasi hukum Islam itu ada Inpres nomor 1 tahun 91. Baik. Iya. Nah, berbicara hukum Islam ini, bagaimana Islam memandang teknologi, Prof? Maaf. Jadi sekarang ini kan dunia IT begitu ya. Jadi hukum Islam itu fleksibel banget ya. Dalil-dalil dalam hukum Islam itu bisa mewadahi segala kemungkinan perkembangan, segala kemungkinan perubahan. Karena kaidah yang populer itu al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalu ala tahrib. Pada dasarnya hukum segala sesuatu boleh. Kalau tidak ada dalil yang melarang. Nah, teknologi tidak ada dalil yang melarang berarti boleh.
Baik. Jadi sekali lagi begitu luas dan elastisnya hukum Islam itu sehingga hampir tidak ada hal yang tidak bisa diwadahi dalam hukum Islam. Yang apa ya, bukan hampir ya, tidak ada. Setahu saya menekuni hukum Islam sudah sejak puluhan tahun yang lalu, baik di dalam maupun di luar negeri, saya belum menemukan ada hal yang tidak bisa diakomodir oleh hukum Islam. Baik. Iya, jadi secanggih apapun teknologi, baik teknologi rekayasa genetika misalnya, tetap bisa diwadahi dalam hukum Islam. Intinya tidak ada masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam hukum Islam itu. Baik, yang itu baik maupun yang buruk ya? Iya, yang baik maupun yang buruk. Baik. Lengkap. Sehingga makanya Allah SWT menyatakan afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Hukum Allah ini adalah hukum yang terbaik bagi orang yang berkeyakinan, bagi orang yang berpikir. Itu pernyataan Allah SWT. Tapi tentu kita tidak menyampaikan orang yang beragama lain berpendapat yang berbeda, itu ya tentu hak mereka kan. Tapi sebagai muslim harus bangga, harus kekeh dan kokoh serta kukuh berpegang pada hukum Islam, bahwa pelaksanaannya tentu Nabi sendiri bertahap. Dan apalagi kita sebagai rakyat biasa kan kita tidak punya otoritas untuk melaksanakan, tidak melaksanakan. Yang punya otoritas kan pemerintah atau ya eksekutif maupun yudikatif, legislatif dan yudikatif. Sehingga ya kita yang terpenting saya menghimbau kepada semua yang mengaku beragama Islam, tanamkan dalam hati bahwa hukum Islam adalah segalanya, hukum yang terbaik. Baik. Sebagai orang yang hidup di negara Pancasila amat memungkinkan untuk berkeyakinan seperti itu, tidak ada larangan untuk berkeyakinan seperti itu, bukan ekstrim, bukan radikal. Tetapi ini hukum Islam ini berlaku sejak kapan ya adanya itu, Prof? Ya sejak diundangkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW di Madinah, terutama di era Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah membina akidah, maka 10 tahun di Madinah membina syariah atau membina hukum, baik yang terkait dengan internal umat Islam maupun yang terkait dengan sesama manusia antar umat dan beragama. Sejak itu sampai sekarang hukum Islam tidak berubah ya, Prof ya? Bagaimana? Kalau tidak berubah, jadi fleksibel, dinamis. Jadi kata berubah itu memang relatif juga ya, tergantung daerahnya. Katakanlah begini, misalnya wasarik faqtu adiyahuma jazaa'an bima kasabna. Jadi kalau ayatnya berbunyi pencuri laki-laki maupun perempuan, nanti hukumnya adalah potong tangan. Eksplisit potong tangan. Tetapi pemahaman para ulama, kata potong tangan itu ternyata bukan hanya tangan ini, bisa tangan kekuasaan. Potong itu juga bukan potong dengan pisau, tapi juga potong dengan penjara. Jadi ini soal pemahaman bahwa hukum Islam, ayat Al-Quran maupun hadis itu netral, bisa difahami dengan apapun atau oleh siapapun, asal hati taat, akal sehat. Masya Allah. Akalnya sehat, hatinya tidak taat ya tidak mungkin. Hatinya taat, akalnya tidak sehat ya tidak mungkin kan. Hati taat, akal sehat. Artinya hukum Islam itu tadi tidak bisa dimaknai secara gimana ya, Prof? Seperti itu tadi memotong tangan, tidak harus letterlek ya, jadi tidak letterlek, tidak eksplisit. Jadi tidak letterlek. Jadi ada pemahaman tekstualis, ada pemahaman kontekstualis. Jadi kalau zaman dulu umumnya memahaminya tekstual. Tapi kalau sekarang umumnya kontekstual. Seperti fikih kontemporer yang saya tulis dalam 3 buku itu, hampir seluruhnya adalah pemahaman kontekstual. Sebab untuk memahami dinamika dan mengcover dinamika kehidupan ini, kalau tekstual saja juga memberatkan kita. Baik. Maka Allah SWT dengan sangat-sangat bijak melalui Rasulnya SAW, maka ayat-ayat itu ternyata punya makna banyak. Jadi namanya mustarok ya. Mustarok itu satu kata bisa bermakna beberapa kemungkinan. Masya Allah. Gitu. Jadi sangat tidak mungkin hukum Islam kehabisan kata untuk mengcover masalah. Masya Allah, luar biasa. Karena memang diproyeksikan sampai hari kiamat kan. Al-Quran dan hadis itu diproyeksikan mengcover kegiatan manusia sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada kehabisan kata atau kehabisan untuk ayat atau hadis solusi, untuk mengcover semua masalah itu. Tidak ada. Sebuah masalah, baik. Masya Allah, luar biasa. Prof, saya mengajak dulu ini jamaah yang di rumah. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan ingin curhat mungkin atau bertanya apapun terkait hukum Islam sebagai solusi, insya Allah akan dijawab oleh narasumber spesial kita, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Zahro MA. Baik, Prof, kita membahas tadi hukum Islam.
Artinya hukum Islam itu tadi disebutkan fleksibel begitu ya, tidak kaku begitu ya, dan tidak letterlek. Nah, berbicara hukum Islam seperti yang potong tangan kalau mencuri itu ternyata maknanya banyak ya. Dan bagaimana kalau orang yang zina ini, Prof? Iya, itu juga jadi begini, tergantung kita mengambil pemahaman tekstual atau mantuk atau kontekstual atau mafhum. Jadi semua punya kewenangan, dan Nabi SAW memberi ajang jembar bagi umat Islam, para ulama Muslim, berijtihadlah. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Jadi tidak ada salahnya. Jadi kalau benar dapat pahala 2 itu pahala ijtihadnya, dan pahala benarnya. Kalau dapat 1 itu pahala ijtihadnya, benarnya karena tidak benar. Artinya ijtihad itu seperti apa, Prof? Ijtihad itu berusaha mempelajari, menggali hukum, jadi namanya istinbat. Jadi istinbat itu menggali dan menetapkan hukum. Misalnya hukum zina itu. Bagi pemahaman tekstual ya dicambuk 100 kali. Betul. Tapi bagi pemahaman kontekstual, apa yang kira-kira seimbang dengan 100 kali? Cambuk itu. Hukum rajam, tapi hukum rajam itu di Quran sudah dimansuh. Di hukum rajam itu hukum lempar sampai mati itu. Dulu memang pernah dilaksanakan atas permintaan yang bersangkutan, tapi kalau sekarang memang kayaknya sudah mulai dieliminasi, diganti dengan hukuman yang setara. Baik, sebelum kita lanjutkan, sudah ada penelpon yang sudah masuk, Prof. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. J, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Badawi dari Lamongan. Pak Badawi di Lamongan, monggo. Ada yang ditanyakan, Pak Badawi? Ya, ada yang masalah terawih. Masalah tarawih. Ada yang menjalankan 23 dan jalan. Mana yang baik ambil? Maaf, volume televisinya bisa dikecilkan, Pak Badawi, dan diulang pertanyaannya? Iya. Terawih itu. Terawih itu ada yang menjalankan 23, ada yang bertahan. Mana yang baik ambil? Baik, masalah rakaat tarawih ya? Iya. J, terima kasih Pak Badawi di Lamongan. J. Monggo, Prof. Baik. Iya. Baik, ini pertanyaan yang sering kali ya setiap tahun disampaikan. Jadi begini, ada banyak hadis Nabi SAW, baik yang dilaksanakan maupun yang disabdakan. Intinya begini, kalau sholat tarawih itu historisitasnya ada di Sayyidina Umar. Pelaksanaan sholat tarawih itu memulai dari Sayyidina Umar. Sebelumnya namanya Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu sholat malam di luar dan di dalam Ramadan. Tapi kalau sholat khusus malam Ramadan, Qiyamul Ramadan. Baik. Nabi mengerjakannya di depan para sahabat 8 rakaat, 4-4. Tapi jam 2 malam. Jadi kalau kita kerjakan sore, ya maka ya Qiyamul Ramadan, bukan sholat tarawih. Baik. 8 rakaat. Kemudian yang dikerjakan Sayyidina Umar dan para sahabat 20 rakaat. Itu sore setelah Isya. Tapi 20. Dan itu sepakati para sahabat. Dan kita yang menekuni hukum fikih punya keyakinan bahwa mereka mustahil ngarang sendiri. Pasti mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW, baik langsung teriwayatkan maupun tidak. Memang ada beberapa riwayat yang menyatakan tidak teriwayatkan dan menyatakan diriwayatkan. Tapi prinsipnya Sayyidina Umar dan para sahabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai sekarang di Mekah Madinah, dan bahkan saya tarawih di seluruh negara Arab itu semuanya 20. Karena memang ini yang nomenklatur tarawih itu ini. Sebelum itu bukan tarawih namanya. Yang disebut dalam sejarah Islam, sejarah perkembangan hukum Islam itu, yang disebut tarawih itu yang diinisiasi oleh Sayyidina Umar dan para sahabat itu 20. Baik. Ini benar juga. Imam Malik berpendapat sholat tarawih itu 36. Plus 3, 39. Masya Allah. Imam Tirmidzi 46. Plus 3, berarti 49. Dan di Yaman sekarang juga ada yang memahami bahwa tarawih itu 100 rakaat. Allah. 100 sampai jam 2 malam, dari sore Isya. Dan itu semua ada dasar. Karena Nabi SAW bersabda, sholatul lail masna masna. Jadi sholat malam itu 2 rakaat. Nah, sampai fajar. Nabi SAW menyatakan, kalau kalian kepepet fajar, silakan sholat 1 rakaat untuk witir.
Berarti difahami para ulama antara setelah sholat isya masna-masna itu terserah mampunya berapa. Baik. Jadi Pak Badawi, sholat tarawih itu berapa rakaat pun benar. Bahkan tidak sholat tarawih itu masih boleh. Jadi yang tidak boleh itu tengkar perkara rakaat tarawih. Jadi mampunya berapa, sekarang juga tidak bisa menjadi simbol ormas tertentu sholat tarawih itu. Sekarang ormas yang orang tuanya 20 rakaat, anaknya juga 8 juga. Atau bahkan orang-orang tua sekarang juga banyak yang milih 8 juga. Jadi sekali lagi kalau jumlah rakaat tarawih ini semampunya, sebisanya, yang penting jangan tengkar. Boleh berapa rakaat pun pilih yang mudah, yang mana, yang enak, yang mana. Iya. Nah, berbicara tarawih tadi, Prof, banyak sekali kita dapat info ya, ilmu dari WA ke WA begitu, bahwa malam kesekian itu sholat tarawih pahalanya seperti ini. Ini bagaimana, Prof, dalam hukum Islam sebenarnya? Saya dengan sangat mohon maaf, saya tidak punya sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pendapat seseorang ya, pengarang kitab itu. Ya. Saya juga tahu kitabnya, tapi tidak enak disebutkan. Ya boleh setuju, boleh tidak, tapi itu masalah keutamaan ini kan masalah ghaibiyat, masalah metafisik. Harusnya Nabi yang mengatakan. Jadi kalau dikatakan oleh seseorang, oh malam pertama begini, boleh dipercaya, tapi boleh juga tidak dipercaya. Karena apa-apa yang terkait dengan ghaibiyat, dengan yang metafisik itu harusnya wahyu Nabi SAW. Atau itu dianggap ilham, silakan. Tapi memang hadis lemah pun susah dipakai, apalagi ini pendapat orang. Tapi kalau dianggap sebagai nasihat, motivasi ya motivasi boleh ya, Prof, boleh ya, untuk meningkatkan ibadah itu ya, Masya Allah. Baik, nanti kita akan lanjutkan, Prof, ya. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, Gemar Ramadan akan segera kembali. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, kami kembali mengajak kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Untuk tema kita hari ini adalah Hukum Islam sebagai Solusi. Baik, Prof, hukum Islam sebagai solusi ini bagaimana ya? Kita ini banyak yang memandang seolah-olah Islam itu terbelakang, menutup diri pada perubahan, bahkan segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi ini dianggap bid'ah. Bagaimana menyikapi persepsi seperti ini, Prof? Ya, satu. Baik, kita tahan dulu ternyata, harus kita jawab dulu, pemirsa. Assalamualaikum. Baik, Pak Saifuddin di Nganjuk, betul? Masya Allah, gimana, sehat-sehat ya Pak Saifuddin? Monggo pertanyaannya. Pertanyaannya begini, ada berapa jumlah rukun Islam dalam ajaran agama Islam? Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap bermaksiat? Bagaimana? Maaf Pak Saifuddin, yang kedua apa tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya agar kita dapat dari maksiat? Dapat? Yang ketiga, bisakah merusak astagfirullahaladzim? Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya beliau. Sampai suaranya tidak jelas ya? Iya, suaranya kurang jelas ya. Beliau ini pemirsa setia, Prof, di TVRI setiap tahun, Masya Allah mengikuti Gemar Ramadan. Jadi ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, rukun Islam itu ada berapa? Kalau Nabi SAW bersabda itu rukun Islam memang ada 5 ya. Iya. Tapi memang urutannya ada 2 versi. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini yang paling populer. Tapi sebenarnya yang paling sahih adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mengapa zakat haji? Karena zakat dan haji itu bersyarat. Kalau yang 3 ini tidak bersyarat. Yang 3 ini harus bisa dikerjakan oleh siapapun. Maaf, perbedaannya jadi di mana tadi, Prof? Perbedaannya kalau zakat kan kalau mampu. Oh, baik. Haji kalau mampu. Kalau puasa ya memang ada kata kalau mampu, tapi umumnya mampu. Nanti kalau tidak mampu ada solusi sendiri. Tapi tetap harus dikerjakan baik
langsung maupun dengan cara fidyah. Tapi kalau zakat kalau tidak mampu ya tidak wajib. Jadi yang 2 ini bersyarat, yang 3 itu harus, syahadat harus. Puasa juga gitu. Puasa itu asal masih punya akal, ya wajib. Sholat maksud saya tetap dilaksanakan. Kalau puasa memang boleh bayar fidyah atau qadha nanti. Tapi kalau zakat kalau tidak mampu ya tidak wajib. Haji kalau tidak mampu ya tidak wajib. Jadi sama-sama 5 tapi biasanya ngitungnya urutannya memang berbeda-beda. Urutannya yang berbeda. Sama-sama ya. benar. Baik. Tetapi secara dari segi popularitas memang yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu paling populer. Karena mengapa? Karena sholat dan zakat oleh Allah SWT selalu disebutkan berbarengan, sering beriringan dalam Al-Quran. Ini juga punya dasar benar gitu, Mbak. Jadi sama-sama benar. Baik. Yang tidak benar saya tidak sholat ya. Benar sekali. Baik, itu. Yang kedua tadi apa ya? Bagaimana cara menjauhkan maksiatnya? Oh, menjauhkan maksiat. Ya bagaimanapun asal sholat ini terjaga, insya Allah secara otomatis karena Allah SWT menyatakan wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang sholatnya kontinu atau istiqomah, walaupun kadang-kadang tidak khusyuk dikit-dikit ya, tapi makin lama kalau sudah diulang-ulang kan makin mendarah daging. Otomatis ketika akan bermaksiat itu ya mikir-mikir. Kalaupun tetap ada maksiat tapi ya enggak banget. Lain dengan orang yang enggak mau sholat sama sekali, bisa maksiat, bisa kebablasan. Jadi resepnya menurut Allah SWT adalah kerjakan sholat. Tegakkan sholat sehingga hati ini akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun ada kesadaran bahwa saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau maksiat agak ada ukurannya gitu. Tidak berlebihan. Masya Allah. Jadi itu ya Pak Saifuddin. Dan ada yang ketiga tadi saya belum menangkap pertanyaannya, sudah tertutup. Saya juga tidak menangkap karena suaranya keras sekali. Mohon maaf Pak Saifuddin. Jadi 2 pertanyaan sudah terjawab. Nah tadi yang terputus Prof mengenai bid'ah ya. Jadi gini ya. Profesor Dr. Hamka ya, saya yakin semuanya sudah kenal itu. Beliau adalah orang tokoh Majelis Ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Beliau mengatakan orang itu kalau banyak bacaannya, orang itu kalau alim, maka pasti tidak banyak menyalahkan orang. Tapi kalau orang itu kok mudah menyalahkan orang, berarti tanda bacaannya belum banyak, orangnya belum alim. Istilah saya, uang sing gampang nyalahne uang itu dolane kurang ada. Masyaallah. Sekolahnya durung tutup, ngajine durung khatam. Bahasa guyannya begitu. Artinya orang ini kalau tahu Islam, tahu hukum Islam secara holistik, akan bisa mudah sangat mengerti bahwa itu benar, ini benar, ini benar. Betul, tidak ada ulama dulu itu yang nyalah-nyalahkan itu tidak ada. Hanya sekarang ini aja ada yang suka menyalahkan. Itu tanda bahwa dia belum lengkap ngajinya, belum tutup sekolahnya. Insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan nanti Prof ya. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang sudah tergabung. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Salam. Monggo, Bapak siapa? Allah Surabaya. Insyaallah, monggo. Allah Surabaya. Baik, pertanyaannya silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekarang ini banyak orang puasa tapi tidak sholat. Pertanyaannya bagaimana kaitannya dengan hadis awalu, pertama-tama yang kita pertama dia adalah sholat. Bagaimana penjelasannya? Sekali lagi banyak orang puasa tapi tidak sholat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof langsung dijawab. Baik, ini juga terjadi di masyarakat sih, makanya ditanyakan. Orang yang tidak sholat, 1 kali sholat itu ditebus dengan harta berapapun susah, tidak terpenuhi. Nah, orang puasa memang dapat pahala sih, tapi apakah mampu untuk nebus dosanya sholat? Wallahu alam. Sama-sama tidak tahu, ini yang tahu malaikat raqib dan atid. Tapi yang jelas, biarlah dia puasa. Siapa tahu nanti bisa menjadi peringan untuk dosanya. Tapi yang jelas, meninggalkan sholat itu, mohon maaf ya, Nabi SAW menyatakan itu kafir sebenarnya. Mohon maaf ya. Walaupun tentu dalam pergaulan sehari-hari kita tidak bisa mengatakan semena-mena begitu. Tapi Nabi SAW, ma bainana wa bainal kafir, atau ma bainana wa bainal kufr as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Itu kejamnya apa? Bukan kejam dia Nabi SAW, tegasnya begitu. Tapi beginilah, bahwa orang beramal apapun asal akidahnya benar dapat pahala.
Maka yang menentukan dapat pahala tidaknya itu akidah. Kalau dia akidahnya benar, tauhid, puasa dapat pahala. Iya. Masalahnya apakah pahalanya puasa ini bisa mengcover, menebus dosanya tidak sholat? Tidak sholat. Hampir pasti tidak bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, ya setidaknya mengurangi. Baik. Ini teori matematika manusia ya. Iya. Tapi teori matematikanya malaikat yang diutus Allah SWT, wallahu alam. Allah SWT maha pengasih penyayang, moga-moga dengan mau puasa itu pada saat nanti sadar sholat. Itu aja doa kita. Allah, nggih. Ya kalau soal matematikanya memang seperti itu. Semoga Allah jaga ya salat kita, nggih, Prof. Iya. Masya Allah. Baik, itu Bapak yang di Surabaya tadi, nggih, sudah terjawab dengan jelas, Masya Allah. Nah, artinya tadi menyambung Iya. pertanyaan saya tadi, Prof, mengenai Bid'ah apa itu ya. bid'ah, nggih. Jadi beginilah, saya mohon kepada Iya. para mubaligh, penceramah, Baik. khotib, tolong hargai perbedaan pendapat. Di depan panjenengan itu tidak hanya orang yang sama dengan panjenengan. Ada orang yang berbeda dan mereka juga punya guru, punya dalil, punya ulamanya juga. Jadi semua apa yang ada di masyarakat kita ini sudah ada gurunya, ada kitabnya, ada sanadnya, nyambung kepada Rasulullah SAW, hanya berbeda pemahamannya. Gampangnya gini, saya beri contoh. Nggih. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maksudnya persentuhan pria wanita, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Itu ayatnya tegas. Aula mastumun nisa 2 kali, An-Nisa ayat 41 dan Al-Maidah ayat 6. Tegas begitu. Begitu tegasnya, tapi ternyata pemahamannya juga berbeda. Baik. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa persentuhan antara lain jenis itu tidak batal. Kalau tidak syahwat, dalam pengertian sudah syahwat untuk ke tingkat hubungan suami istri. Sedangkan Imam Syafi'i pokoknya menyentuh, batal. Iya. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal menyentuh yang dengan syahwat itu yang batal. Artinya sama katanya, sama bunyinya, tapi pemahamannya berbeda. Padahal itu Al-Quran, apalagi nanti hadis. Betul. Jadi janganlah kita menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Apalagi membid'ahkan. Saya khawatir sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari menyatakan, siapa yang mengkafirkan saudara sama muslim maka dia kafir duluan atau dua-duanya. Siapa yang mengatakan bid'ah saudaranya maka dia bid'ah duluan atau dua-duanya. Dan seterusnya. Jadi intinya tidak ada untungnya kok panjenengan membid'ahkan atau menyalahkan kelompok lain, itu tidak ada untungnya. Yang kelompok yang disalahkan tersinggung juga tidak akan berubah. Panjenengan belum tentu benar, akan ada tuntutan karena menyakiti hati orang itu kan tidak dapat pahala, malah dosa kan. Baik. Orang dikatakan bid'ah, orang dikatakan sesat kan sakit hati. Padahal belum tentu bid'ah, belum tentu sesat karena perspektif yang berbeda. Wong kepada lain agama aja kita tidak boleh mencela. Masya Allah, nggih. Lain agama padahal jelas lain agama sudah jauh lah. Ini sesama muslim ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu saudara, ya sudahlah, biarlah mereka. Kalau memang mau menegur, tegurlah secara pantas dan berharga. Jangan yang sholat diperkarai, yang tidak sholat dibiarkan. Oh itu malah salah. Yang sholat dibid'ah-bid'ahkan karena sholatnya begini-begini. Yang tidak sholat malah tidak apa-apa. Iya. Tidak boleh lah. Masya Allah. Jadi harus lapang dada. Apa yang disampaikan Profesor Hamka itu sangat benar bahwa orang yang sudah alim itu tidak akan banyak nyalahkan orang itu, tidak akan. Tapi orang yang banyak nyalahkan orang itu bertanda dia belum alim. Itu Prof Hamka. Tetapi ketika kita ada orang yang dalilnya apa, bid'ah, itu bagaimana ya jawaban kita, kalimat kita yang mudah untuk meluruskan itu? Ya memang gini, itu perlu ilmu juga. Tapi Iya. secara umum yang bisa disebut bid'ah adalah yang terkait dengan akidah dan ibadah madhoh, ibadah murni. Sedangkan ibadah muamalah itu tidak bisa ditempeli bid'ah karena itu banyak kreasi. Baik. Katakanlah andai kata tahlil disebut bid'ah. Iya. Yang mana bid'ahnya? Baca Yasin dianjurkan, berzikir dianjurkan, mendatangi undangan dianjurkan. Lalu mana bid'ahnya? Jadi ini soal kreasi apa yang dirintis oleh Wali Songo dulu menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Ya sudahlah, biar bagi yang biasa melaksanakan biar. Yang tidak melaksanakan ya sudah diam aja, tidak usah maidu atau tidak usah mencela. Bedanya hanya sedikit kok yang tahlilan dengan yang tahlilan. Yang tahlilan dapat berkat, yang tidak dapat berkat itu aja. Baik Prof. Mengenai hukum Islam sebagai solusi ini melebar dan meluas sekali ya. Iya, memang luas. Jadi saya ingin beranjak kepada masalah KB nih Prof. Oh ya. Nah, ini bagaimana hukumnya bagi para emak-emak ya, ibu-ibu pemirsa di rumah ini yang membatasi kehamilan atau dirasa sudah cukup anak saya sekian aja gitu. Bagaimana hukum Islam ini Prof? Memang
Ya itu tadi, pemahaman terhadap hukum Islam itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Baik. Nah, ayatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa la yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat 8 kalau nggak salah ya. Ya. Baik. Jadi intinya kita ini oleh Allah SWT diwanti-wanti jangan sampai meninggalkan generasi yang terbelakang, generasi miskin, generasi yang yang menjadi beban. Jangan orang. sampai meninggalkan Generasi yang miskin atau generasi yang menjadi beban tetangga, menjadi beban sesama. Artinya? Ya, supaya generasi kita terus ya kokoh kuat lah. Baik. Ada yang memahami untuk generasi kokoh kuat yang tidak miskin itu jangan banyak-banyak anak itu. Maka boleh KB. Baik. Lah KB ini ada dua versi, KB tahdid dan KB tanzim. KB tahdid itu KB membatasi. Kalau membatasi tek diputus, lah itu setahu saya semua ulama kompak tidak boleh. Tapi kalau mengatur boleh. Katakanlah andai kata vasektomi, buatlah vasektomi yang bisa dihidupkan lagi walaupun tidak akan dihidupkan lagi. Katakanlah diikat. Diikat itu nanti ikatnya kan bisa dilepas. Walaupun tidak akan dilepas tidak apa-apa, yang penting caranya diikat. Artinya nggak permanen ya, Prof? Ya, nggak permanen. Baik. Tapi yang haram itu kalau diputus, dipotong, nah itu haram karena sama dengan sudah memutuskan mendahului takdir Allah ya. Kekuasaan Allah SWT. Jadi KB hukumnya boleh. Para ulama seluruh dunia setahu saya sepakat bolehnya KB. Tapi tanzimun nasl, mengatur, bukan tahdidun nasl, membatasi. Baik. Tapi jika ibu ternyata punya, mohon maaf, ibu ini ada jantung atau darah tinggi atau apa yang menyebabkan tidak boleh hamil, maka boleh membatasi. Boleh. Baik. Ya. Mungkin ada contoh atau anjuran Rasulullah untuk KB yang syar'i, bagaimana, Prof? Zaman Nabi Iya. Bahkan Nabi SAW menganjurkan bernikahlah kemudian berketurunanlah karena kami nanti di akhirat untuk memperbanyak keturunan justru, Prof. Tapi itu ada benernya loh, ada benernya. Ini yang melaksanakan orang Yahudi malah. Yang melaksanakan hadis ini malah orang Yahudi. Mereka tidak ada KB sama sekali. Sehingga mereka ingin berkembang sebanyak-banyaknya, kembang biak ya, berkembang biak sebanyak-banyaknya. Regenerasinya lebih banyak. Tapi Islam alhamdulillah bahwa tanpa dengan di KB pun umat Islam tetap jalan karena nikah itu adalah lembaga yang sangat terhormat, sehingga dalam Islam orang punya keturunan itu adalah ibadah dan termasuk saham atau andil pada perkembangan dakwah Islam. Insya Allah luar biasa. Profesor Roger Garudi masuk Islam gara-gara melihat bahwa di dunia ini lembaga pernikahan yang paling sahih yang masih dihormati adalah Islam. Selain Islam menurut beliau orang sudah tidak gitu interest. Ini Profesor Roger Garudi orang Prancis itu, atau guru besar budaya internasional itu sampai menyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya dalam hal regenerasi Islam ini ajarannya sudah mengalir untuk regenerasi. Bahwa kemudian ada pengaturan-pengaturan, namanya pengaturan kan boleh aja. Baik. Ya. Baik, Prof. Luar biasa ya perbincangan kita. Saya kembali mengajak pemirsa yang di rumah ini. Sayang sekali pemirsa kalau Anda tidak tergabung atau bertanya langsung, ini mumpung ada ahlinya loh, Masya Allah. Bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Tema kita hari ini adalah hukum Islam dalam sebagai solusi. Iya. Baik, Prof, kita beralih kepada koperasi, Prof. Oh ya. Nah, ini ada di kampung-kampung atau di masyarakat ini PKK begitu kan ya. Nah, itu membentuk koperasi dalam rangka untuk membantu bagi mereka yang ingin meminjam. Nah, tetapi tentunya di situ ada yang namanya bunga. Iya, bunga, betul. Nah, ini ada nih salah satu jamaah yang bertanya, Prof ya, bagaimana kalau kita hanya sekedar kalau nggak ikut nggak enak, nah gitu, sungkan, hanya untuk kebersamaan. Tetapi bagaimana hukum dalam Islam sebenarnya, Prof? Baik, sekali lagi untuk memahami ini pun juga ada kaum tekstualis dan kontekstualis. Yang mengatakan, oh enggak boleh karena ini begini, silakan, itu benar. Tapi banyak juga yang menyatakan, boleh selagi satu, tidak ada pemerasan, dua, tetap ada ta'awun, tolong-menolong, tiga, tidak bersifat perorangan. Ini yang menyebabkan disebut riba itu kali ini. Kalau ada pemerasan, kemudian menghilangkan tolong-menolong, kemudian perorangan, itu tidak boleh. Perorangan ini yang bagaimana? Bukan lembaga, bukan bank. Makanya bank swasta
juga masih diperdebatkan. Kalau bank negara kan jelas bukan perorangan. Tapi kalau bank swasta walaupun banyak tapi kan umumnya kembali kepada pemiliknya. Iya. Kalau pemiliknya sudah go atau bank swasta yang go internasional atau go public, maka itu sama dengan bank negara. Berarti Artinya, yang dikelola PKK ini termasuk yang kan bukan perorangan ini. Jadi ini bukan perorangan, juga tidak memeras, baik. juga tidak menghilangkan tolong menolong. Maka ada yang membolehkan, bukan ada, banyak kok ulama fikih kontemporer umumnya membolehkan. Baik. Ya gampangnya berulang kali saya sampaikan, bunga dan riba itu keluar dari mulut yang sama atau dari dubur yang sama. Ibaratnya kopi luwak dan telek luwak lah. Ya. Kopi luwak dan telek luwak itu keluar dari dubur luwak, tapi kopi luwak haram, telek luwak halal. Bunga namanya riba jelas haram, pasti sudah tidak diperselisihkan. Tapi bunga ini diperselisihkan. Ada yang menyamakan dengan riba, ada yang tidak menyamakan. Dalam nama pun nomenklaturnya bunga itu sudah bahasa Arabnya faidah. Bukan riba. Baik. Tapi sekali lagi orang yang mau mengatakan sama dengan riba ya silakan. Iya. Baik, menarik sekali ya mengenai riba dan koperasi. Nanti kita akan lanjutkan, Prof ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Untuk tema kita hari ini adalah hukum Islam sebagai solusi. Dan kami kembali mengajak Anda untuk bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA di sini. Baik, Prof, tadi kita berbicara tentang koperasi ya. Monggo bisa dilanjutkan seperti apa hukum Islam. Masya Allah. Sayang sekali, Inge. Ada telepon yang sudah masuk. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inge, Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Saya Pak Munir dari Balongbendo. Baik, di Balongbendo, monggo, Pak. Iya. Saya bertanya nyimpang dari tema Bapak ya. Boleh, Saya itu terinspirasi dalam puasa ini kok akhir dari ayat itu kan la'allakum tattaqun. Jadi agar kamu bertakwa. Itu adalah benarkah bahwa puasa itu menyebabkan orang bertakwa? Gimana dengan haji? Haji itu sudah menunggunya lama, biayanya mahal, juga pelaksanaannya di sana cukup melelahkan, baik visi maupun lamanya waktu yang kita. Kok tidak ada ayatnya yang la'allakum tattaqun? Baik. Nyuwun penjelasan Prof. Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muid di Balongbendo. Nggih, monggo Prof. Baik, ini sesungguhnya cara Allah SWT memotivasi hambanya ya. Kalau haji atau zakat itu tidak semua mampu. Puasa itu adalah semua dianjurkan, bahkan Allah SWT menyatakan as-shaumul, puasa itu milik Allah SWT yang didelegasikan pada manusia, sehingga ada janji khusus la'allakum tattaqun. Tapi bukan berarti yang lain tidak ada. Kalaupun tidak ada tekstual la'allakum tattaqun, tapi misalnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah itu kan ya lebih besar ya. Lebih besar kan. Dan orang yang takwa juga sama masuk surga juga sama ya, masuk Prof. surga, tapi baik. ini langsung jujuk surga. Langsung jujuk. Enggak wasilah apa-apa, jadi langsung orang yang haji mabrur surga gitu. Kemudian orang yang zakat bersih hati, bersih diri dan didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada ayatnya. Teksnya yang membuat sami Pak Munif. Jadi cara Allah SWT memberi hiburan kepada umat Islam yang tidak bisa zakat dan tidak bisa haji ya melalui puasa ini. Kemudian sholat tanha 'anil fahsya' wal munkar, tidak pakai istilah tatakun, tapi tanha 'anil fahsya' wal munkar juga surga jurusannya. Takwa juga surga jurusannya. Jadi semuanya jurusannya sudah surga, hanya cara ekspresinya Allah SWT membedakan. Mengapa? Karena puasa ini adalah
sesuatu yang ya membutuhkan iman kokoh, ya lainnya membutuhkan iman kokoh ya, tapi wong nek gak kokoh imannya ya susah untuk puasa 1 bulan, Mbak. 1 bulan sehari penuh enggak makan, enggak minum, enggak mengerjakan apa-apa yang dilarang, sungguh enggak mudah. Nah, yang mampu ini maka akan mendapatkan kartu takwa ya. Kartu takwa. Bahkan hanya bukan la'allakum tattaqun, nanti ada la'allakum tashkurun, yarsudun. Jadi ada banyak la'alanya, ada banyak harapannya. Tapi yang paling dekat memang takwa. Masya Allah. Nggih. Itu soal cara motivasi Allah SWT membesarkan hati orang yang hampir semuanya umat Islam yang aku Islam bisa berpuasa. Maka itu jaminannya. Artinya jangan sampai kalau gitu saya puasa aja nggak usah haji gitu ya, Prof ya. Enggak, jadi orang yang bertakwa mesti akan melaksanakan perintah imtitsalul awamir wa nawahi. Jadi orang yang bertakwa itu mesti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah puasa dilaksanakan. Perintah sholat laksanakan, zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Baik. Iya gitu. Baik, itu jawabannya nggih Pak Munif ya, jadi di Balong Bendo. Baik, monggo dilanjutkan tadi Prof. Iya, baik yang mengenai koperasi tadi ya. Terkait dengan kehidupan bermasyarakat koperasi. Itu ya rambunya sama. Jadi jika koperasi itu bersifat kelembagaan, kemudian tidak menghilangkan ta'awun, lalu tidak ada pemerasan, maka boleh. Hanya saya sarankan jangan istilahnya koperasi simpan pinjam, itu nama itu akan mengganggu dalam psikologi manusia. Jadi koperasi barokah misalnya kita kan bagus, jangan koperasi simpan pinjam. Istilah bunganya juga jangan disebut bunga lah supaya tidak istilahnya biaya operasional misalnya gitu. Oh, boleh ya. Maka saya sampaikan pada Direktur Bank Mandiri, Direktur Utama Bank Mandiri Jakarta waktu saya ceramah di sana itu, tolonglah kata bunga itu diganti menjadi bagi hasil, jadi supaya tidak jadi beban psikologis gitu loh. Tapi untuk prosesnya? Ya sama saja, nama beda. Masa di bank syariah akan sama juga prosesnya, sama saja. Tapi namanya berbeda. Baik, luar biasa. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Nggih, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dengan siapa di mana Bu? Ini dari Ibu Kusaro di Paciran Lamongan. Baik, Bu Kusaro monggo, Lamongan lagi nggih. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Lamongan. Nggih. Apakah yang terus untuk dalam sholat surah Al-Quran dan Al-Nasr? Mohon maaf, bisa diulang Ibu? Volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Dan pertanyaannya diulang. Iya, iya. Nggih. Baik, silakan. Apakah yang kita sholat untuk dalam sholat surah Al-Quran dan Al-Nasr kalau dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tangkap, terima kasih Ibu Kusaro tadi ya di Paciran Lamongan. Khusyuk dalam sholat, Prof, dalam Al-Quran seperti apa yang dimaksudkan? Kalau Quran jelas ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim illa 'alal khasyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk itu menurut Al-Quran adalah orang yang hadir hatinya merasa ketemu Allah dan merasa nanti pasti kembali pada Allah. Itu kalau Al-Quran. Kalau hadis anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bisa dan memang tidak bisa, maka sadari bahwa Allah pasti melihat kita. Jadi kesadaran untuk diawasi Allah SWT, kesadaran untuk dilihat Allah SWT itu khusyuk. Jadi sehingga dalam sholat harusnya juga ada episode yang mencerminkan bahwa kita ini sedang menghadap Allah SWT. Sehingga sholat itu ya yang khusyuk, yang tenang gitu. Jangan balapan kayak apa itu ekspresi yang itu apa mendak malu pada Allah SWT. Jadi sekali lagi sholat khusyuk memang batin. Kalau lahir ini namanya tumakninah. Tenang lahir itu tumakninah, tenang batin itu khusyuk. Nah, dalam Al-Quran maupun hadis memang arti khusyuk ini kehadiran hati bahwa kita menghadap Allah SWT. Kesadaran bahwa kita bertemu menghadap Allah SWT. Ya malu mestinya kalau pencilaan atau kalau enggak tenang mestinya malu. Kalau pakaiannya sekena-kenanya seadanya mesti malu. Sehingga
terdidik secara otomatis orang yang sholatnya khusyuk mesti akan tersadar bahwa apa-apa yang menjadi bagian kegiatan kehidupan selain sholat maka akan tertata dengan sendirinya. Baik. Maka tadi bertakwa tadi. Ya. Baik, itu nggih Ibu di Paciran Lamongan tadi ya. Berikutnya Prof, mengenai hukum Islam sebagai solusi, kembali kita dalam ujung Ramadan nanti itu tentunya harus mengeluarkan zakat begitu ya, atau ada yang sudah berkewajiban zakat fitrah, zakat mal maksud saya. Zakat mal ini pertanyaan saya, apakah boleh dikeluarkan sebagiannya, jadi tidak seluruhnya, sebagiannya dalam bentuk barang, mungkin parsel atau sembako seperti itu, Prof? Boleh, asal nggak dimanipulasi dengan nama lain. Oh, ini sebagai THR, enggak boleh ya. Zakat disampaikan wujudnya zakat. apapun, tapi namanya tetap zakat. Kalau diwujudkan sembako boleh, tapi namanya tetap zakat. Baik. Baik, Prof. Masya Allah, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Iya. Dan harus kita tutup sebelumnya, namun monggo disimpulkan benang merah dari semua perbincangan baik. kita. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Ciptaan Allah SWT, sekaligus pencipta manusia ini adalah Allah SWT. Yang paling tahu tentang bagaimana seharusnya manusia adalah Allah SWT. Maka Allah SWT menyatakan, siapa yang ingkar dan enggan dengan hukum Allah, maka kafir. Yang kedua, siapa yang tidak enggan dengan hukum Allah, tapi tidak mau melaksanakan. Menerima tapi tidak mau melaksanakan, itu zalim. Siapa yang menerima parsial, secara sepotong-sepotong, itu fasik. Maka kita sebagai orang yang alhamdulillah tidak menjadi penentu pelaksanaan hukum, kita ridho aja bahwa sebagai umat Islam harus ridho, bangga, bersyukur dengan hukum Allah SWT. Soal pelaksanaannya terserah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nanti yang akan diminta pertanyaan. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah berkenan hadir di TVRI Jawa Timur, Prof. Dan semoga bisa bertemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah usai sudah perbincangan kita sore hari ini di Gemar Ramadan. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya malah mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.